berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama program Raise and God. Malam hari ini kita akan memberi waktu kita untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk kembali memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kita. Percayalah, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, sesuatu yang baik akan terjadi. Bahkan kalau kita punya pergumulan, beban berat yang kita bawa kepada Tuhan, hadirat Tuhan akan memberi kita kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayalah apa yang dikatakan Yesus ini akan terjadi dalam hidup kita. Apapun situasi dan keadaan yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan akan memberimu kelegaan, kekuatan, pertolongan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa begitu sempurna dalam hidup kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh darah Yesus Kristus kami dilayakkan, kami tidak perlu takut dimurkai atau dihakimi. Karena Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah menerima kami. Bapa, kami datang kepadamu dengan semua permasalahan hidup kami, dengan semua beban hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu, karena kami percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan mendapatkan ketenangan, kami akan mendapatkan kelegaan, damai sejahtera yang sejati. Bahkan Tuhan akan memberi kami hikmat pertolongan, jalan keluar yang terbaik. Apapun yang sedang menindih beban hidup kami saat ini, kami akan sanggup mengatasinya karena Tuhanlah yang akan menolong kami. Bapa, kami bawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami saat ini. Kiranya Engkau bersukacita atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku
percaya ada mujizat bagi setiap kami. Haleluya, Yesus kau segalanya. Haleluya, sebab kau layak terima pujian. Kami percaya ada mujizat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang masuk dan kita akan sharingkan saat ini. Silahkan membacakannya, Kak. Ya, pertanyaannya begini Pak. Gereja saya pernah mengalami perpecahan karena salah satu pengurus gereja memiliki ambisi untuk menggantikan gembala. Sebenarnya siapa sih orang yang boleh memimpin gereja? Apakah yang sekuler boleh, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, kalau bicara siapa yang harus memimpin gereja secara organisasi itu tergantung kepada organisasinya, sinodenya atau aturan main yang ada sebagai organisasi. Tetapi kita perlu melihatnya bukan sekedar aturan organisasi. Kalau bicara pemimpin gereja itu pemimpin rohani, itu mesti bicara tentang aturan Tuhan, hal yang standar yang dari Tuhan. Kalau nanti cara organisasi biarlah itu beragam ya, tiap gereja biasanya beda-beda gitu ya. Tetapi prinsipnya apa yang Tuhan tetapkan untuk pemimpinnya? Apakah orang tertentu atau orang sekuler bisa kalau konteks sekarang ya? Apakah orang yang harus sekolah teologi atau orang sekuler bisa gitu? Padahal sebenarnya kalau dalam konsep Alkitab tidak ada istilah sekuler, itu artinya seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita itu sebenarnya rohani kalau ada Tuhan di dalamnya dan kita menerapkan prinsip-prinsip rohani. Ada satu cerita di Alkitab itu di Bilangan, kita bisa lihat pertentangan seperti itu terjadi. Jadi ternyata tidak hanya terjadi sekarang nih, di Alkitab pun soal orang nggak puas dengan pemimpinnya, soal sekelompok orang pengen mengambil alih kepemimpinan rohani, itu juga sudah terjadi tuh. Berarti itu kisah yang berulang saja, berarti memang manusia itu punya kecenderungan yang sama, semuanya membutuhkan kebenaran dan kasih karunia Tuhan, karena kecenderungannya ternyata sama aja, dari yang dulu, sekarang itu terjadi lagi gitu ya. Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16 kalau kita baca lengkapnya ayat 1 sampai 50, di situ dicatat tentang orang-orang yang coba memberontak kepada Musa. Kalau kita baca ayat 1 dan 2, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Kalau kita bicara tentang
ini Musa salah apa ya? Yang ditekankan oleh Alkitab sebenarnya bukan soal kesalahan Musanya sendiri, tetapi sikap dari orang itu. Ada orang-orang yang ambisius, ingin merebut kekuasaan Musa dan mempengaruhi banyak orang, bahkan ada banyak sekali orang-orang ternama itu. Di situ disebutkan ada 250 orang Israel, lalu ada pemimpin-pemimpin umat. Ini orang-orang yang dipilih oleh rapat. Jadi mungkin menurut aturan demokrasi mereka punya hak suara. Dihasilkan dari rapat. Dan mungkin bisa ajukan usul. Cuma permasalahannya motivasi mereka adalah memang ingin memberontak, ingin melawan Musa. Keinginannya itu didorong oleh ambisi pribadinya. Coba kalau kita perhatikan ayat yang ketiga. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Yang dipakai sebagai alasan mereka ingin memberontak, kelihatannya kan benar kan? Umat Israel, umat-umat yang kudus, itu benar. Karena mereka umat pilihan Allah. Umat yang kudus artinya umat yang dipilih oleh Allah. Umat yang dipisahkan oleh Allah dari bangsa yang lain. Untuk menggenapi rencananya. Untuk memuliakan Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Itu benar. Lalu berkata juga mereka akan berkata Allah ada bersama dengan mereka. Itu benar. Jadi alasan-alasan secara rohani kelihatannya benar. Tetapi alasan berikutnya, mengapa kamu meninggi-ninggikan diri? Sepertinya hanya kamu sendiri saja yang boleh memimpin. Sepertinya hanya kamu saja yang dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga ini menunjukkan ambisi mereka yang tidak kudus. Ambisi mereka yang jahat. Ingin mengambil alih kepemimpinan terhadap umat. Dari sini kita bisa lihat apakah Tuhan mengizinkan itu? Oh tidak. Apa yang mereka inginkan adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka menuntut apa yang bukan haknya. Ayat 10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Tadi kalau kita baca ayat mulai dari 8 ya lebih jelas. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hei orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Artinya Musa itu mengingatkan, Bani Korah ini kan keturunan Lewi. Dipilih Tuhan, khusus dipisahkan oleh Tuhan untuk melayani kemah perjanjian, kemah suci. Ada tugasnya. Ya memang orang Lewi, keturunan Lewi dipanggil Tuhan untuk melayani. Tetapi tugasnya berbeda dengan Musa dan Harun. Tetapi mereka merebut yang bukan haknya. Sebagai orang Lewi mereka melayani di kemah suci, mereka pasti punya hak yang diberikan Tuhan kepada mereka. Berbeda dari yang lain. Musa dan Harun punya hak dan tanggung jawab yang berbeda dari mereka. Kesimpulannya sebenarnya, mengapa Tuhan tidak merestui, tidak menyetujui keinginan Bani Korah dan teman-temannya yang ambisius ini. Karena mereka coba merebut hak orang lain yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak melakukan tanggung jawabnya sendiri dengan baik. Cemburu dengan jabatan orang lain. Cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Orang-orang yang ambisius itu cenderung memang tidak puas dengan dirinya. Tidak puas dengan apa yang dimilikinya.
melihat rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumputnya sendiri. Padahal sama-sama tidak disiram. Padahal rumputnya sendiri mungkin rumput asli, rumput tetangga, rumput sintetis. Nggak disiram tetap hijau. Tetapi cemburu karena memang tidak puas dengan miliknya. Tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dengan jabatan yang dia miliki. Selalu menginginkan milik orang lain. Selalu melihat milik orang lain lebih dari dirinya. Dan dia pengen memilikinya. Ketika orang seperti ini, biasanya dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia menuntut lebih lagi. Sepertinya dia yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur dia. Dia yang menetapkan, aku mau jadi apa, aku mau kerjakan apa, aku akan punya posisi seperti apa. Dia yang minta. Orang-orang yang ambisius itu memang punya keinginan kuat untuk punya posisi tertentu. Kalau bisa, singkirkan orang lain. Orang-orang yang menghalangi, dia akan singkirkan supaya dia sampai pada posisi itu. Saudara-saudara, ambisi itu sesuatu yang baik kalau diberi pengertian yang benar, diberi pengertian yang sehat. Sebab ambisi itu berarti adalah keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk punya sesuatu, keinginan untuk meraih cita-cita tertentu. Ambisi itu dibutuhkan sebagai dorongan untuk maju. Tetapi kalau sudah bicara ambisius, biasanya orang memaksakan ambisinya. Dia akan lakukan banyak hal yang buruk, hal yang tidak benar, hal-hal yang melanggar, termasuk menyingkirkan orang lain, supaya ambisinya bisa tercapai. Kita harus menguji ambisi yang ada di hati kita. Apakah itu ambisi yang benar, ambisi yang dari Tuhan? Artinya sebuah kegairahan di hati kita untuk maju, untuk mencapai sesuatu. Dan kita tahu itu sesuatu yang sesuai dengan panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau itu ada, pelihara itu dan terus perjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya rencana Tuhan lewat hidup kita tergenapi. Tetapi jangan kita kejebak, terperosok pada sikap yang ambisius. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi aku. Aku harus sampai di sana. Apapun akan aku lakukan. Apalagi kalau itu terkait dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan di gereja. Bahaya sekali. Kalau kita punya ambisi yang begitu luar biasa, ingin jabatan tertentu, ingin posisi tertentu, itu bahaya sekali. Musa sadar itu, jabatan dia bukan karena dia layak, bukan karena dia orang yang lebih hebat dari yang lain. Makanya ketika orang-orang protes seperti itu, ya sudah kalau gitu kita uji di hadapan Tuhan yuk. Ayat-ayat yang kita baca itu bagian dari itu kan, kita uji, kita tanya kepada Tuhan. Kira-kira siapa yang layak, siapa yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa ini. Dan lewat ujian itu ternyata Tuhan menyatakannya. Kalau kita baca ayat 20 dan 21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dan dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Berarti dari sini kan Tuhan gak berkenan kepada ambisinya Korah dan teman-teman. Berarti mereka memang ambisius sekali, ingin merebut kekuasaan, ingin menjadi pemimpin umat, karena mereka cemburu dengan kedudukannya Harun dan Musa. Mereka ingin lebih hebat dari sebelumnya. Mereka gak puas kalau hanya mengurus urusan kemah suci. Mereka pengen jadi pemimpin. Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang posisi atau kepemimpinan atau jabatan rohani, kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh dasarnya memang hanya ambisi pribadi. Enggak, itu harus benar-benar ketetapan Tuhan. Tuhan punya kriteria, Tuhan punya standar yang jelas
untuk para pemimpin rohani. Kalau para pemimpin rohani ini ternyata tidak memenuhi standarnya Tuhan padahal sudah punya jabatan, kan urusannya antara pemimpin itu dengan Tuhan. Bukan kita yang sepertinya bisa memperbaiki situasi. Tidak, Tuhan berurusan langsung dengan orang-orang yang Dia percaya. Kalau kita baca misalnya di 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 12, kita bisa tahu di situ ternyata Tuhan tetapkan syarat-syarat yang jelas loh. Untuk penatua, untuk diaken itu syarat-syaratnya apa? Standarnya orang yang seperti apa? Itu kan para pemimpin gereja di masa itu. Kalau di sekarang mungkin orang menyebutnya majelis gereja. Itu bicara gembala dan tim majelisnya. Ada syarat-syarat, tidak sembarangan ternyata. Kalau orang akhirnya punya ambisi pengen memimpin jemaat, ingin jadi majelis gereja, siap tidak dengan standarnya Tuhan, siap tidak dengan jabatannya. Karena Paulus juga berkata kan, orang yang menginginkan jabatan penatua itu keinginan yang mulia tuh. Artinya karena di situ ada tanggung jawab besar tuh, siap tidak dengan jabatan itu. Ada tanggung jawab yang besar. Bani Korah dan teman-temannya siap tidak untuk mengambil tanggung jawab seperti yang Tuhan berikan kepada Musa, kepada Harun. Tanggung jawab yang sangat besar sekali. Apakah mereka siap? Apakah mereka mau? Belum tentu mau. Jabatannya mungkin mau. Statusnya mau, tetapi tanggung jawabnya tidak mau. Kalau kita pelajari surat Timotius tadi jelas sekali. Sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali, resikonya besar sekali, dan orang-orang yang melayani harus selalu menguji diri. Aku sudah memenuhi standarnya Tuhan enggak ya? Aku sudah sesuai dengan yang Tuhan harapkan enggak? Kita harus terus memperbaiki diri, sebab saya pikir langka sekali orang bisa memenuhi standar Tuhan seperti yang ditulis di surat Timotius tadi. Sulit sekali. Tetapi kalau orang akhirnya diberi kepercayaan, jadi pemimpin, jadi gembala, jadi anggota majelis gereja, jadi ketua komisi, apapun lah di pelayanan, dia punya posisi untuk mengkoordinir, untuk memimpin, itu jabatan yang mulia. Biarlah hidup kita semakin hari semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang layak memenuhi standarnya Tuhan. Tetapi kalau diberi kepercayaan, diberi anugerah Tuhan, tunjukkan tanggung jawab yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dari kisah ini kita bisa belajar. Pertama, hati-hati dengan ambisimu. Itu bisa membunuh hidupmu. Itu bisa menghancurkan hidupmu. Itu bisa membuat engkau berhadapan langsung dengan kekuasaan Tuhan yang dahsyat. Jangan sembrono kalau berhadapan dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat menyedihkan bisa terjadi kalau kita sembrono dan meremehkan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau toh akhirnya Tuhan beri kita jabatan tertentu, syukuri itu sebagai anugerah dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jaga hidupmu, jadi teladan yang baik, kerjakan sebaik-baiknya, karena jabatan yang Tuhan berikan harus saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sembrono dengan jabatan yang engkau miliki saat itu. Saudara harus berhadapan dengan Tuhan langsung. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh melayani, kami boleh memegang tanggung jawab di pelayanan tertentu di gereja, di persekutuan, di lembaga pelayanan. Bahkan terima kasih kalau di antara kami ada yang Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi gembala. Itu sebuah anugerah yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saudara-saudara kami. Ada yang memainkan musik dalam ibadah, ada yang jadi WL, ada yang jadi singer, ada yang jadi guru sekolah minggu. Pelayanan apapun, itu adalah jabatan yang mulia yang dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang indah di hadapan Tuhan, yang harus kami kelola, harus kami kembangkan, harus kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, karena
semuanya harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada di antara kami yang cemburu dengan jabatan orang lain. Ampuni kami kalau kami membiarkan ambisi pribadi mendorong kami untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang melawan orang-orang yang seharusnya kami hormati. Tuhan ampuni kami. Demikian juga untuk para pemimpin. Mungkin mereka merasa ada yang tidak suka, tidak senang, ada yang melawan mereka, ada yang memberontak. Biarlah sebagai pemimpin-pemimpin, hamba-hambamu ini mau belajar dari Musa yang memiliki hati yang lembut, tidak marah, tetapi coba mengujinya di hadapan Tuhan. Tidak coba mempertahankan jabatannya, tetapi coba mengujinya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika orang-orang yang memberontak dia akan dihukum Tuhan, Musa berdiri di tengah-tengah di antara Tuhan dan umat yang akan dimurkai Tuhan. Musa membela mereka, mohon pengampunan mereka di hadapan Tuhan. Berikan kepada hamba-hambamu, baik para gembala, para pendeta, para penginjil, orang-orang yang jadi majelis gereja, orang-orang yang punya posisi kepemimpinan di pelayanan, hati yang lemah lembut seperti Musa, orang yang tidak mudah bereaksi dengan situasi yang sulit, dengan sikap-sikap yang negatif, sikap yang buruk dari orang-orang yang dilayani, tetapi dengan kelemah lembutannya senantiasa menyediakan kasih karunia, senantiasa ingin yang terbaik yang dari Tuhan, tidak coba melindungi jabatannya, tetapi senantiasa membawanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami semua bisa saling menghargai sebagai orang-orang melayani. Ajar kami bisa menghormati pemimpin kami. Ajar kami juga sebagai pemimpin bisa punya sikap yang bijaksana terhadap orang-orang yang kami pimpin. Baik yang dipimpin maupun yang memimpin, biarlah semuanya beroleh kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan, supaya semuanya bisa ambil posisi yang benar, bersikap yang benar, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan taruh di hati saudara-saudara kami ambisi-ambisi yang kudus, sebuah hasrat hati yang didorong oleh visi yang dari Tuhan, rencana Tuhan yang besar, bukan sekedar ambisi pribadi yang menjerumuskan mereka menjadi orang-orang ambisius yang akan melakukan segala macam cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Tetapi biarlah itu ambisi yang dari Tuhan yang mengarahkan mereka pada visi Tuhan lewat proses yang benar, lewat cara-cara yang benar. Kami sangat percaya hidup kami semuanya ada dalam rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang mulia di depan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masa depan yang baik kalau dia ada dalam Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, raih cita-citamu bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan saudara sedang melangkah menggenapi rencana Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, sedang membutuhkan sahabat doa, ingin dukungan doa, saudara jangan segan untuk menghubungi nomor telepon yang ada. Baik saudara sedang sakit, sedang ada masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun yang sedang saudara alami, silahkan menulis nomor telepon ini, menghubungi mereka. Saudara, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun situasinya, Tuhan akan membela dan memberkati saudara semua. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur,
sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab